Ternyata ini alasan orang tua berpesan kalau merantau ke Kalimantan hati-hati sama cewek Dayak, nanti gak bisa pulang. Bicara soal suku-suku bangsa penghasil wanita cantik, maka suku Dayak selalu menjadi urutan pertama karena kecantikan suku Dayak bukan saja terkenal di Indonesia tapi hingga ke mancanegara. Wanita suku Dayak berkulit kuning langsat dan mulus, matanya tajam dan punya bentuk muka yang khas. Mereka identik dengan gadis-gadis Tionghoa. Kalau dilihat dari sejarahnya, ada yang mengatakan leluhur orang Dayak ada yang berasal dari Cina. Hal ini membuat wajah perempuan Dayak terlihat punya kemiripan perempuan Tionghoa. Di antara rahasianya, mereka masih menggunakan ramuan herbal untuk menjaga kecantikan wajah dan kesehatan kulit. Yang pasti kecantikan ini turun-temurun ya, karena pasti ada sebuah akar keturunan yang memulai warisan tersebut. Pelaku ini yang ibaratnya membuat sakit hati gadis perempuan Dayak, kemaluannya ini itu dipercaya tidak akan bisa kembali. Kalau ada cowok yang menyakiti cewek Dayak, itu biasanya akan hilang alat vitalnya, itu memang benar. Iya, benar-benar nggak ada di badannya, adanya bisa di gelas, bisa digantung di pintu. Hilang ini maksudnya lebih tepatnya dia yang lebih merasakan sendiri, tapi orang lain melihatnya ada. Dia merasa wah hilang gitu. Tapi fisiknya ya hilang gitu, tapi orang lain melihatnya ada. Di Kalimantan itu biaya hidup mahal, gak ada apa-apa, mau kemana-mana jauh. Kata sebagian orang, soal pulau yang satu ini emang beragam banget. Tapi satu hal yang perlu diketahui, Pulau Kalimantan itu gede banget. Kalau diibaratkan, Pulau Kalimantan itu hampir 5 kali lipat lebih luas daripada Pulau Jawa. Nah, karena luasnya ini, kondisi kehidupan di Kalimantan beragam banget. Mau cari hutan belantara ada, sungai besar ada, perkotaan ada banget. Dari yang maju sampai ke yang biasa-biasa aja. Tapi ada satu hal yang orang-orang banyak tanyain, di Kalimantan itu biaya hidupnya mahal gak sih? Karena sekarang gue rantaunya di Kalimantan Selatan, tepatnya kota Banjarmasin. Jadi aku jawab sesuai pengalamanku aja ya. Kalau di sini bisa dibilang biaya hidup gak semahal dibanding bagian Kalimantan yang lain, tapi ya pasti lebih mahal dibanding hidup di Jawa. Contohnya kayak makan ini, satu porsi nasi pecel plus telur dan tahu harganya 20.000. Nah kalau yang ini satu porsinya 26.000. Sebenarnya untuk harga makanan di sini variatif juga kok. Beda tempat ya beda harga, cuman di range-nya ya kira-kira segituan. Nah kalau mau cari mall juga ada, lumayan gede dan store-nya juga lumayan lengkap. Tapi paling minusnya di hiburan yang itu-itu aja. Karena kalau mau cari wisata alam, lokasinya bisa jauh banget. Paling di sini wisata alamnya nggak jauh dari yang namanya sungai. Nah kalau di Kalimantan bagian tempat kalian tinggal sekarang gimana nih? Mungkin bisa berbagi pengalaman di kolom komentar juga. Suku Dayak paling ditakuti di Indonesia. Dilansir dari berbagai sumber, suku Dayak adalah suku yang paling ditakuti di Indonesia. Kabarnya, masyarakat suku ini sampai sekarang masih memiliki ilmu sihir yang sangat berbahaya. Salah satu ilmu mistis yang paling terkenal dari suku ini adalah mandau terbang. Mandau itu senjata tradisional dari suku Dayak. Dengan ilmu itu, orang Dayak tidak perlu mengejar musuhnya sampai mati-matian, karena mandau tersebut bisa terbang sendiri dan menebas kepala si musuh. Tapi di sisi lain, mandau terbang itu dikirim untuk melindungi orang yang mereka anggap kawan, saudara, dan keluarga. Ada pula ramuan buruh perindu yang bisa bikin siapa saja jatuh cinta. Konon, kalau ada laki-laki yang berani selingkuh, alat vital mereka seketika hilang dan muncul dalam toples. Suku ini sendiri terdapat di Pulau Kalimantan. Bahkan, suku ini juga dianggap masuk dalam deretan 5 suku paling ditakuti di dunia. Walaupun demikian, suku ini terbilang salah satu suku yang ramah di Indonesia.